Ya, soal selanjutnya kita lihat ini. Sebuah mobil bergerak 72 km per jam. Direm sehingga kelajuannya berkurang menjadi 18 dalam waktu 5 sekon. Tentukanlah A percepatan mobil, B jarak tempuh selama 5 sekon, C jarak tempuh sampai mobil itu berhenti, D waktu yang dilakukan sampai mobil berhenti. Oke. Yuk kita buat ilustrasi sekarang. Jadi ada mobil di sini, ini ilustrasinya ya, ilustrasi. Ada sebuah mobil. Oke. Mula-mula kecepatannya awal V0. Berapa V0 itu? 72 km per jam. Oke, enggak usah ditulis ya. Mula-mula kecepatannya V0. Karena diperlambat, maka dia itu ya mengecil sampai di sini nanti. Nah, ini menjadi kecepatannya itu V. Nah, kita lihat di sini. Di sini tadi V0-nya adalah 72 km per jam atau setara dengan ya 20 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhirnya V-nya adalah berapa ini? 18 km per jam atau setara dengan 5 meter per sekon. Ingat, sekali lagi ingat, 36 km per jam itu setara dengan 10 meter per sekon. Ini sebagai jembatan keledai saja. Oke, terus nih dalam waktu 5 sekon. Kita lihat ini butuh waktunya T-nya itu 5 sekon. Jadi T. Nah, kita lihat ini gambarnya bergerak ke sana. Nah, kalau seperti ini kalau mau gambar, A-nya itu kemana? A-nya itu begini. Ya, A-nya itu negatif. Mengapa negatif? Kalau dia mengalami, kita ingat bahwa ketika arah percepatan berlawanan dengan arah kecepatan, maka dia akan mengalami perlambatan. Oke. Jadi ini arahnya, ini negatif ya. Ya, negatif. Jadi negatif ini tak gambar. Ini negatif. Oke. Yuk kita hitung saja. Ya, ditanyakan dulu ya, ditanyakan berapa percepatannya. Oke, ditanyakan. A, berapakah percepatan? B, jarak tempuhnya S. Jika T-nya itu 5 sekon. C, jarak tempuhnya S. Sampai berhenti ya, sampai berhenti. Oke. D, waktu yang diperlukan ya T sampai berhenti. Yuk, sekarang kita jawab. Ya. Jawab. Masih ingat? A, percepatan itu konsepnya adalah apa ya? Masih ingat? Iya. Percepatan itu adalah delta V dibagi delta T. Dalam hal ini deltanya adalah V min V0 dibagi T min 0 lah gitu. Berarti ketemunya berapa ini? Ya 20 kurangi 5. 20 dikurangi 5 dibagi 5 berarti 15 bagi 5 berarti 3 meter per sekon kuadrat. Oke, A selesai. B, berapakah jarak tempuhnya jika T-nya itu sekon? 5 sekon. Ingat ini T-nya itu 5 sekon. Dikunci soalnya 5 sekon. S sama dengan V0 kali T, masih ingat? Plus setengah AT kuadrat. V0-nya berapa? V0-nya tadi 20. T-nya? Maaf, ada kekeliruan. Ada kekeliruan di sini. Maaf sekali. Ini ada yang kekeliruan di sini bagian sini. Saya hapus sebentar. Oke. V-nya tadi berapa ya? Diperlambat ya? Sorry, maaf. Ini saya keliru lagi. Maaf. Jadi coba kita lihat. Jadi V-nya itu berapa tadi? V-nya tadi adalah yang 5 justru. Sorry, ini 5 dikurangi 20 ya. Ini bagi 5 tadi ya. Oke. Min 15 dibagi
5 atau ketemunya min 3 meter per sekon kuadrat. Nah, min itu artinya arahnya ke kiri kalau seperti ini. Dilihat dari gambar. Oke. Nah, sehingga dari sini kalau ini kita gunakan kembali ke soal yang B. Jika T-nya 5 sekon, berapakah S-nya, jarak tempuhnya? Oke, rumusnya tadi adalah V0T plus setengah AT kuadrat. Rumus GLBB V20, T-nya berapa ini? T-nya tadi 5, kita kurung dulu supaya tidak keliru nanti menghitungnya, kali setengah. A-nya berapa? Min 3. Min 3. T-nya tadi berapa? 5 kuadrat. Oke. Pelan-pelan hitungnya. 20 dikali 5 adalah 100. Plus, kita lihat. Setengah kali, berarti temunya berapa itu? Ya, kita lihat tadi. Kembali kita lihat di sini. Ya, kita lihat setengah kali min 3 kali 5 kuadrat. Setengah kali min 3 berarti setengah kali min 3 berarti min 1,5 kali 5 kuadrat 25. Oke, sehingga dari sisi yang ini 100 dikurangi 37,5. Sehingga jarak tempuhnya tadi ketika mengalami perlambatan adalah 62,5 meter. Oke. Oke. Kemudian yang ketiga, berapa jarak tempuhnya sampai berhenti? Oke. Kita lihat, C, jarak tempuh sampai berhenti. Jarak tempuh sampai berhenti. Coba kita ingat baik-baik tadi datanya. Kecepatan awalnya adalah 20. Kecepatan akhirnya adalah 5. Ini meter per sekon ya. Kita ingat. Percepatannya setelah dihitung ketemunya adalah min 3. Min 3 meter per sekon. Oke. Hati-hati yang perlu diperhatikan. Hati-hati, ini hati-hati saya kasih tanda merah. Ini hati-hati. Ini adalah untuk soal yang di atas. Kita lihat, ini hati-hati. Sehingga ini tidak bisa digunakan. Ini tidak bisa digunakan. Ini tidak bisa digunakan. Mengapa? Pada kasus ini adalah sampai berhenti. Nah, kalau sampai berhenti berarti yang kita gunakan adalah V-nya bukan 5, tetapi V-nya adalah 0 karena sampai berhenti. Ya, 0 meter per sekon. Oke. Ya, hati-hati ya ini ya. Jadi kasus yang ini tadi adalah kasus soal yang atasnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi kalau begitu, berapa jarak tempuhnya? Kita akan gunakan rumus yang apa? Data kita ada V0, ada V, ada A. Kita punya rumus apa? V kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2AS. Yang dicari S, Kak. Ya, masukkan saja lah gitu. V kuadratnya, V-nya berapa? 0. Kecepatan akhirnya kan 0. Dikurangi kecepatan awalnya 20 kuadrat sama dengan 2 kali min 3 dikali S. Berarti 0 tinggal min 400 sama dengan min 6 dikali S. Kalau begitu S-nya adalah min 400 dibagi min 6. Berapa ini? Ya, hasilnya berapa? 66 ya 60,67 meter ya itu. Jadi jarak tempuhnya dari awal sampai berhenti adalah sebesar itu. Oke.
Oke, selanjutnya waktu tempuh sampai berhenti. Nah, persamaan GLBB apa yang menyatakan waktu tempuh sampai berhenti? Yang ada waktunya. Ya, yang ada waktunya. Di mana kita punya persamaan? Bisa nggak ini kalau pakai ini? V sama dengan V0 plus AT. Jadi kalau kita lihat, kalau begitu V min V0 sama dengan AT. Kalau begitu T sama dengan V min V0 dibagi A. Ya, berarti T-nya berapa kita hitung? V-nya tadi berapa? Berhenti, berarti 0. V0-nya tadi adalah 20 meter per sekon. Percepatannya adalah min 3. Berarti ketemunya min 20 dibagi min 3. Berarti ketemunya 6,67 sekon. Jadi dari kecepatan 20 meter per sekon sampai berhenti butuh waktu 6,67 sekon.